Ya, saudara sekalian, saya mau mengupdate satu berita yang menarik tentunya ya, yaitu Hakim pembebas penembak Laskar FPI, Front Pembela Islam, nanti namanya kita sebutkan, itu ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya 60 miliar, pakai dapat mobil Ferrari segala ya. Jadi hati-hati dengan sumpah atau mubahala dari seorang Habib Rizik Syihab. Kelihatannya mulai menemukan hasilnya. Jadi saudara sekalian, dia dalam kedudukan sebagai ketua PN Jaksel. Kita tahu ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat kasus-kasus tipikor biasanya. Karena keberadaan KPK yang di situ mungkin ya. Coba kita lihat dan kita bacakan ya, orang ini yang pernah membebaskan penembak Laskar FPI dan dengan santainya 6 orang free gratis ya, dibunuh tanpa satu hari pun orang yang ditangkap. Miris. Makanya sampai sekarang ya, kalau bertemu Prabowo Subianto ya pasti saya akan ngomong soal KM50 ini. Kan jelas ini masalahnya. Bisa dilacak kembali, di trash back, mudah sekali ya. Oke, coba kita bacakan dari monitorindonesia.com. Hakim pembebas 2 polisi penembak mati Laskar FPI kini tersangka suap putusan onslah perkara ekspor CPO. Rupanya dia hobi sekali pakai onslah dia ya. Kemarin onslah juga. Oke. Jakarta Monitor Indonesia, Muhammad Arif Nurianta itu namanya ya. Sayang sekali namanya pakai Muhammad segala. Yang merupakan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, naik karir dia. Sempat menjadi hakim ketua dalam sidang vonis lepas terhadap 2 polisi yang menembak mati 6 anggota Front Pembela Islam atau FPI. Arif kini menyandang status sebagai tersangka korupsi suap untuk memutus bebas 3 korporasi terdakwa kasus ekspor crude palm oil CPO di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wakil Ketua PN Jakarta Pusat itu dijerat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat ya. Wakil Ketua PN Jakarta Pusat itu dijerat bersama 3 tersangka lainnya, yaitu pengacara korporasi Marcella Santoso MS, Panitera Muda PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan WG dan Arianto AR. Penetapan status hukum itu disampaikan Abdul Kohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Sabtu di Gedung Kejagung Jakarta Selatan. Menurut Kohar, Hakim Muhammad Arif Nurianta terindikasi menerima suap berupa uang dan barang-barang mewah yang diantaranya 1 unit mobil Ferrari yang totalnya diperkirakan mencapai 60 miliar. Suap itu diberikan AR dan WS, pengacara dari pihak korporasi melalui WG, supaya putusan perkara ekspor CPO lepas dari segala tuntutan hukum atau istilahnya onslah. Dalam sidang putusan Rabu, Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta menyatakan perbuatan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, tapi para hakim menilai perbuatan korporasi itu bukan suatu tindak pidana. Penyidik menemukan bukti MS dan AR melakukan tindak pidana suap atau gratifikasi diduga sebanyak 60 miliar. Pemberian suap atau gratifikasi diberikan melalui WG selaku panitera. Pemberian dalam pengurusan dimaksud agar majelis hakim mengurusi putusan onslah, ujar Kohar. Atas perbuatan yang disangkakan, WG terancam jerat pasal 12 huruf A, jungto pasal 12 huruf B, jungto pasal 5 ayat 2, jungto pasal 11, jungto pasal 12 huruf B, jungto pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, turut serta ini. Berikutnya MS dan AR masing-masing disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, jungto pasal 5 ayat 1, jungto pasal 13, jungto pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan MAN
terancam jerat pasal 12 huruf C, jungto pasal 12 huruf B, jungto pasal 6 ayat 2, jungto pasal 12 huruf A, jungto pasal 12 huruf B, jungto pasal 5 ayat 2, jungto pasal 11, jungto pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, itu pasal-pasal korupsi semua yang jelas ya, termasuk suap. 3 tahun yang lalu bebaskan 2 polisi penembak mati Laskar FPI. 3 tahun yang lalu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis lepas kepada 2 polisi yang menembak mati 6 anggota FPI. Putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 18 Maret 2022. Dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa 6 tahun penjara. Bayangkan 6 tahun bebas, onslah. 2 polisi yang duduk sebagai terdakwa dalam kasus ini, yakni Brigadir Polisi 1 Fikri Ramadan dan Inspektur Polisi 2 Muhammad Yusmin Ohorela. Sejatinya ada 3 tersangka, tetapi Inspektur Polisi 2 Elwira Priyadi meninggal dunia sebelum persidangan. Ya. Dan lucunya ketika bulan Maret atau April polisi mengatakan mereka sudah menonaktifkan 3 orang. Padahal 1 sudah meninggal bulan Januari ya. Sejatinya ada 3 tersangka ya. Namun hal ini dinilai merupakan upaya terbukti menghilangkan nyawa. Sejatinya ada 3 tersangka, tetapi Inspektur Polisi 2 Elwira Priyadi meninggal dunia sebelum persidangan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan terbukti menghilangkan nyawa orang lain dalam peristiwa itu. Namun hal itu dinilai merupakan upaya membela diri, mempertahankan serta membela diri atas serangan anggota FPI, ujar hakim.